Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya harus tetap sehat-sehat saja ya. Selain harus tetap sehat, kalian juga harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online kita. Baiklah, sekarang kita akan belajar IPS dan kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang sejarah. Dan materi pertama kita pada bab sejarah ini adalah, tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Jadi kita ingin mengetahui atau akan mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan dari masyarakat kita pada masa praaksara. Dan pada bab ini atau pada subbab ini kita akan mengetahui yang pertama pengertian dari masa praaksara itu sendiri apa sebenarnya, gitu kan? Yang kedua, kita akan mengetahui pembabakan masa praaksara. Jadi ada tahapan-tahapan dari masa praaksara ini apa-apa saja dari zaman dahulu sampai sekarang gitu. Dan yang ketiga, nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Dan yang keempat, nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi 4 poin itu yang akan kita bahas pada subbab yang ini. Baiklah, masuk kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian masa praaksara. Masa praaksara itu sendiri terdiri dari kata pra dan aksara. Jadi praaksara itu terdiri dari pra dan aksara. Pra itu artinya belum, dan aksara itu artinya tulisan. Jadi, masa praaksara itu bisa disimpulkan sebagai masa kehidupan manusia sebelum manusia itu mengenal tulisan gitu. Jadi, masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Selain disebut sebagai masa praaksara, masa ini juga dapat disebut dengan nirleka. Ini, nirleka itu kurang lebih artinya sama dengan praaksara, yaitu terdiri dari dua kata, nir dan leka. Nir itu artinya tanpa, sedangkan leka artinya tulisan. Jadi kalau digabung artinya tanpa tulisan. Jadi sama saja artinya dengan praaksara. Zaman praaksara ini juga bisa disebut dengan zaman prasejarah. Jadi ada 3 namanya. Yang pertama zaman praaksara, yang kedua nirleka, dan yang ketiga zaman prasejarah. Nah, itulah pengertian dari masa praaksara. Kita lanjut ke bagian yang kedua atau yang B, yaitu tentang pembabakan masa praaksara. Pembabakan ini maksudnya atau kata dasarnya yaitu babak. Berarti babak ini maksudnya tahapan. Jadi tahapan-tahapan pada masa praaksara. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu tentang ilmu falak. Ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bintang-bintang. Nah, dari ilmu ini kita dapat mengetahui bagaimana awal bumi ini terbentuknya. Menurut ilmu falak ini, bumi ini dulunya berupa bola gas yang berputar-putar terus-menerus pada porosnya. Seperti gambar yang ini. Ini menunjukkan bumi yang terus atau awal pembentukan bumi, di mana bumi berputar-putar terus pada porosnya dan membentuk gas yang panas. Lama-kelamaan, karena berputar terus-menerus, gas tadi menjadi semakin padat, sehingga terbentuklah kulit bumi seperti ini. Gas yang berputar tadi semakin padat, terbentuklah kulit bumi. Lalu kulit bumi ini semakin lama akan semakin tebal. Jadi terbentuklah bumi seperti apa yang kita lihat sekarang. Tapi sampai sekarang pun, inti dari bumi kita ini belum sepenuhnya padat dan juga masih panas. Apa sih bukti dari inti bumi kita ini masih belum padat dan juga masih panas? Buktinya yaitu yang pertama adanya gunung berapi. Gunung berapi ini menumpahkan lahar panas ke permukaan bumi. Lahar panas itu berasal dari perut bumi tadi yang masih belum padat. Nah, selain itu contohnya juga ada bencana alam yang terjadi di Porong Sidoarjo, yaitu lumpur lapindo. Lumpur itu pun berasal dari bawah atau dalam perut bumi atau dari inti bumi yang masih belum padat dan menyembur keluar permukaan. Itulah bukti bahwa teori ini benar, di mana inti bumi kita masih belum padat sampai sekarang. Nah, kita lanjut. Sebelum adanya kehidupan manusia di bumi ini mengalami perubahan-perubahan. Jadi banyak perubahan yang terjadi di bumi kita. Perubahan ini dibagi atas beberapa fase atau zaman. Jadi pembabakan masa prasejarah ini atau pembagian fase-fase ini dapat dilakukan secara ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yaitu pertama pembabakan secara geologis, yang kedua pembabakan secara arkeologis, yang ketiga pembabakan berdasarkan corak kehidupan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita bahas dulu pembabakan secara geologis, dan 2 ini lagi atau pembabakan secara arkeologis dan pembabakan berdasarkan corak kehidupan ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan membahas yang poin nomor 1 saja dulu pada saat ini, yaitu pembabakan secara geologis. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, kita bahas tentang pembabakan masa praaksara yang secara geologisnya. Sebelum kita masuk ke pembabakan secara geologis, kita harus tahu dulu ilmu geologi itu apa.
Geologi itu ilmu pengetahuan tentang bumi. Jadi ilmu pengetahuan tentang bumi mengenai asalnya, strukturnya, komposisinya, dan sejarahnya, termasuk di dalamnya perkembangan kehidupan, serta proses-proses yang telah menyebabkan keadaan bumi menjadi seperti sekarang ini. Jadi, apa proses-prosesnya? Itulah ilmu geologi. Secara geologis, zaman praaksara itu dibagi menjadi 4 zaman. Jadi ada 4 zaman. Yang pertama zaman tertua atau disebut dengan Arkaikum. Yang kedua yaitu zaman primer atau zaman kehidupan tua yang disebut dengan Paleozoikum. Yang ketiga zaman sekunder atau zaman kehidupan pertengahan yaitu disebut dengan Mesozoikum. Dan yang keempat zaman kehidupan baru atau Neozoikum. Jadi ada 4 zaman. Ada zaman tertua, ada zaman kehidupan tua, ada zaman kehidupan pertengahan, dan juga ada zaman kehidupan baru. Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan juga Neozoikum. Ini semua harus kalian hafalkan karena sering keluar dalam soal ujian semester ataupun soal ujian UN kalian nanti. Jadi ini harus kalian hafalkan istilah-istilah dari keempat zaman ini. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang zaman tertua atau Arkaikum. Nah, inilah zaman tertua atau Arkaikum. Zaman tertua atau zaman Arkaikum ini berlangsung sekitar lebih kurang 2.500 juta tahun yang lalu. Jadi zaman ini sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan bumi belum stabil. Kulit bumi pun masih dalam tahap pembentukannya. Jadi bumi ini belum stabil kan. Kulit bumi masih dalam tahap pembentukannya. Udaranya juga masih sangat panas pada saat itu. Dan pada saat itu atau pada zaman itu belum tampak tanda-tanda kehidupan. Jadi ilustrasinya atau gambaran pada zaman itu ya seperti inilah bentuk permukaan bumi kita. Masih panas, belum stabil, dan juga udaranya masih panas, kulit bumi masih dalam pembentukan dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Kita lanjut ke zaman selanjutnya setelah zaman Arkaikum, yaitu zaman Paleozoikum atau zaman primer atau juga zaman kehidupan tua. Nah, zaman ini berlangsung sekitar kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Di sini bumi lambat laun menjadi dingin. Yang tadinya panas, sekarang sudah menjadi dingin. Tanda-tanda kehidupan pun sudah mulai terlihat jelas pada zaman ini. Pada zaman ini muncul makhluk-makhluk bersel satu seperti bakteri contohnya kan, atau juga muncul makhluk sejenis ikan ataupun amfibi. Amfibi ini adalah makhluk yang hidup di dua alam ya kan. Kita lihat ilustrasinya. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis ikan dan juga beberapa bakteri. Dan di sini terdapat mulai munculnya beberapa kehidupan di zaman Paleozoikum ini. Kita lanjut ke selanjutnya. Setelah zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum yang disebut juga zaman sekunder atau zaman kehidupan pertengahan. Tadi zaman kehidupan tua, sekarang zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini berlangsung sekitar kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Di zaman ini ditandai dengan munculnya reptil-reptil berukuran besar, seperti atau kita sebut juga dengan dinosaurus yang sering kalian lihat dalam film-film itu. Jadi inilah contohnya, di zaman ini muncullah reptil-reptil yang berukuran raksasa yang disebut dengan dinosaurus. Zaman ini diakhiri oleh kepunahan dinosaurus. Jadi zaman ini akhirnya atau diakhiri oleh dinosaurus yang punah. Dan pada akhir zaman ini mulailah muncul jenis burung dan mamalia walau masih rendah tingkatannya. Jadi kita lanjut ke zaman selanjutnya setelah Mesozoikum, yaitu zaman Neozoikum atau disebut juga dengan zaman kehidupan baru. Tadi zaman kehidupan pertengahan, sekarang zaman kehidupan baru atau istilahnya Neozoikum. Zaman Neozoikum sendiri dibedakan menjadi dua. Ada yang pertama yaitu zaman tersier. Zaman tersier ini berlangsung sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu sampai saat ini, ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui atau disebut juga dengan mamalia. Contohnya itu monyet dan kera, bisa kalian lihat di sini. Inilah contoh dari zaman tersier yang ada pada bagian dari zaman kehidupan baru atau Neozoikum. Dia akan dibedakan menjadi dua. Kita sudah tahu yang pertama zaman tersier. Nah, yang kedua adalah zaman kuarter. Zaman kuarter ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga merupakan zaman terpenting. Zaman kuarter ini terbagi juga menjadi dua gitu. Tadi zaman kehidupan baru terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zaman tersier dan kedua zaman kuarter. Jadi kalau zaman kuarter ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama zaman Pleistosen atau Diluvium dan yang kedua zaman Holocene atau Alluvium.
Kita lihat yang pertama zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen ini ditandai dengan adanya manusia purba yang mirip dengan kera, atau kita sebut juga dengan manusia kera. Contohnya kira-kira seperti gambar di atas. Itulah manusia purba yang mirip dengan kera atau manusia kera. Sedangkan yang kedua yaitu zaman Holosen atau disebut juga dengan Alluvium. Ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens yang memiliki kemiripan dengan manusia zaman sekarang. Jadi kalau zaman Pleistosen itu manusia purba yang mirip dengan kera atau manusia kera, sedangkan zaman Holosen munculnya manusia purba jenis Homo sapiens yang memiliki kemiripan dengan kita atau dengan manusia pada zaman sekarang. Ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga merupakan zaman yang terpenting. Jadi zaman Holosen ini zaman yang terpenting. Kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita bahas zaman yang tadi, kita juga akan membahas fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Manusia-manusia purba apa aja atau manusia purba apa saja sih yang pernah ditemukan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke fosil-fosil tersebut, kita harus mengetahui dulu tentang teori Darwin atau yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin ini dikenal dengan sebuah teori yang sampai sekarang selalu menimbulkan perdebatan di antara umat manusia. Jadi teorinya pun masih memunculkan perdebatan di antara umat manusia. Apa sih teorinya? Teori Darwin itu adalah teori yang terkenal dalam kehidupan manusia. Darwin ini berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang. Jadi ada kera yang berevolusi terus-menerus dan berubah menjadi manusia. Itu menurut teori Darwin ini. Makanya ada manusia-manusia purba yang ditemukan fosil-fosilnya, termasuk salah satunya di Indonesia yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, fosil manusia purba yang pernah dijumpai di Indonesia itu yang pertama namanya Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto yang ditemukan oleh von Koenigswald. Von Koenigswald ini melakukan penelitian di sepanjang lembah Bengawan Solo mulai tahun 1936 sampai 1941. Pada tahun 1936, ia baru menemukan fosil tengkorak anak-anak di dekat Mojokerto. Seperti ini contoh fosilnya. Fosil itu pun diberi nama dengan Pithecanthropus mojokertensis. Fosil ini juga diduga merupakan manusia purba tertua. Jadi fosil ini merupakan manusia purba tertua di Pulau Jawa gitu. Diduga hidup sekitar 2,5 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Jadi Pithecanthropus mojokertensis ini adalah manusia purba yang tertua di Pulau Jawa yang ditemukan oleh von Koenigswald, ditemukan di sepanjang lembah Bengawan Solo. Dia ditemukan persisnya di Mojokerto. Karena itu namanya Pithecanthropus mojokertensis dari nama Mojokerto tadi. Lalu manusia purba yang kedua yang ditemukan di Indonesia juga yaitu Meganthropus paleojavanicus. Ini juga dilakukan oleh von Koenigswald yang tadi. Dia melakukan penelitian di desa Sangiran sebelah utara dari Surakarta. Di situ dia menemukan fosil tulang rahang yang lebih besar dan kuat dibandingkan Pithecanthropus tadi. Jadi dia temukan fosil tulang rahang yang lebih besar dan lebih kuat daripada fosil yang ditemukannya sebelumnya, yaitu Pithecanthropus mojokertensis tadi. Jadi karena itu makanya dia diberi nama atau fosil itu diberi nama sebagai Meganthropus paleojavanicus. Mega tadi itu artinya besar. Jadi karena rahangnya besar makanya namanya Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba ini diduga hidup sekitar 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Nah, itu manusia purba yang kedua ditemukan di Indonesia. Kita lanjut ke yang ketiga. Manusia purba yang ketiga yang pernah dijumpai di Indonesia itu namanya Pithecanthropus erectus. Kalau kali ini Pithecanthropus erectus itu ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Ditemukan di Trinil, desa pinggiran Bengawan Solo, masih di sepanjang aliran Bengawan Solo ya. Tapi kali ini ditemukannya di Trinil, tidak jauh dari Ngawi atau Madiun, Jawa Timur. Du Bois ini berpendapat fosil tersebut memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kera dan lebih rendah dari manusia. Jadi dia kalau dibilang kera lebih tinggi dari kera tingkatannya.
Kalau dibilang manusia masih rendah tingkatannya dari manusia. Jadi makanya dinamakan Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berjalan tegak gitu. Jadi manusia kera ini dia seperti manusia kera tapi sudah mendekati menjadi Homo sapiens atau manusia dan sudah berjalan tegak gitu, tidak membungkuk seperti kera. Makanya dinamakan Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Kita lanjut ke selanjutnya, yang manusia purba keempat, yaitu Homo soloensis atau manusia dari Solo. Homo soloensis ini ditemukan oleh Tirhar dan Open North antara tahun 1931 sampai 1934. Dan dia ditemukan di lembah Bengawan Solo, masih di sepanjang aliran Bengawan Solo ya, tepatnya di desa Ngandong. Fosil tersebut banyak yang sudah hancur sehingga diteliti kembali oleh von Koenigswald. Berarti von Koenigswald yang tadi mesti mengambil peran untuk meneliti karena fosilnya sudah banyak yang hancur, dan dibantu oleh Weidenreich. Fosil ini tingkatannya lebih tinggi dari Pithecanthropus erectus, bahkan dapat dikatakan mirip manusia. Jadi sudah menggunakan peralatan. Jadi bukti dia sudah maju atau sudah tingkatannya lebih tinggi dari Pithecanthropus. Di fosil tersebut juga ditemukan peralatan dari tulang dan tanduk. Jadi sudah tingkatannya lebih tinggi daripada Pithecanthropus yang tadi. Dan fosil ini dinamakan Homo soloensis, yang berarti manusia dari Solo. Soloensis diambil dari kata Solo tadi. Kita lanjut ke manusia purba berikutnya, yaitu Homo wajakensis atau manusia dari Wajak. Ditemukan oleh Eugene Du Bois, masih Eugene Du Bois, pada tahun 1889. Ditemukan di desa Wajak, seperti namanya ya, Wajakensis, ditemukan di desa Wajak, dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Sama seperti Homo soloensis, fosil ini juga lebih maju dari Pithecanthropus erectus. Jadi dia lebih maju, sudah menggunakan peralatan dan tulang atau peralatan dari tulang dan tanduk seperti yang tadi, Homo soloensis. Jadi di dekat fosilnya ditemukan peralatan berupa tulang dan tanduk, makanya dikatakan lebih maju daripada Pithecanthropus erectus. Bentuk tengkorak Homo wajakensis ini berlainan dengan tengkorak yang ada pada daerah Indonesia lainnya, gitu kan. Jadi bentuk tengkoraknya ini mirip dengan penduduk asli benua Australia. Jadi tidak mirip dengan bentuk tengkorak yang ditemukan sebagai penduduk asli Indonesia. Jadi manusia purba ini digolongkan sebagai bangsa Australoide yang nantinya menjadi penduduk asli benua Australia. Begitu dugaan dari Eugene Du Bois ini. Lalu kita lanjut ke manusia purba yang terakhir. Ini baru saja ditemukan tahun 2003 yang lalu, masih belum lama ya, masih sekitar 17 tahun yang lalu. Namanya yaitu Homo floresiensis. Flores diambil dari kata flores. Jadi dia ditemukan tahun 2003 oleh gabungan peneliti Indonesia dengan Australia yang dipimpin oleh Mike Morwood dari Universitas New England, Australia. Jadi dia itu ditemukan di dalam liang gua. Kenapa liang gua? Liang itu dalam bahasa Flores artinya gua, jadi di gua-gua gitu, liang gua. Fosil yang ditemukan tidak lebih besar dari anak-anak yang berusia 5 tahun, bisa dilihat contohnya. Ini salah satu penelitinya yang dari Indonesia memegang fosil tengkorak yang ditemukan. Jadi fosilnya itu tidak lebih besar dari anak yang berusia 5 tahun. Dan ini merupakan jenis manusia purba kerdil, atau yang kerdil tahu kan, yang kecil, yang memiliki tengkorak seukuran buah jeruk bali. Jadi ukuran tengkoraknya itu lebih kurang sebesar ukuran buah jeruk bali itu. Dan ini diperkirakan tingginya sekitar 1 meter, kira-kira 1 meter tingginya. Dan beratnya tidak lebih dari 25 kg. Jadi perkiraan para ahli itu seperti itu, tingginya 1 meter dan beratnya tidak lebih dari 25 kilo. Dan diduga hidup sekitar 13.000 tahun yang lalu. Jadi jika fosilnya itu dikonstruksi atau diperkirakan bentuk wajahnya seperti apa dilihat dari fosilnya, maka peneliti itu menggambar seperti ini. Seperti inilah wajah manusia purba yang bernama Homo floresiensis yang ditemukan di Flores itu. Nah, baik, sampailah kita ke kesimpulan. Jadi setelah kita bahas panjang lebar yang tadi, materi kita yang tadi, kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama, zaman praaksara merupakan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, dan disebut juga sebagai zaman Nirleka atau zaman prasejarah.
Yang kedua, pembabakan masa praaksara dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan berdasarkan corak kehidupan. Hari ini kita hanya membahas yang dilakukan secara geologis saja. Arkeologis dan berdasarkan corak kehidupan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, secara geologis, pembabakan masa praaksara dapat dibedakan menjadi yang pertama zaman tertua atau istilahnya arkaikum. Yang kedua, zaman kehidupan tertua atau primer atau istilahnya paleozoikum. Yang ketiga, zaman kehidupan pertengahan atau disebut juga zaman sekunder yang istilahnya mesozoikum. Yang keempat, masa kehidupan baru atau diistilahkan dengan neozoikum. Yang keempat, kita tadi membahas yang terakhir, fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Di antaranya ada yang pertama Pithecanthropus modocertensis, yang kedua Meganthropus paleojavanicus, yang ketiga Pithecanthropus erectus, yang keempat Homo soloensis, yang kelima Homo wajakensis, dan yang keenam Homo floresiensis. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk hari ini cukup sekian kita pelajari. Jadi, silakan kalian ulangi lagi video ini kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.